Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau bahas tentang emas logam mulia atau biasa kita sebutnya dengan merek Antam. Oke, jadi kemarin itu dari uang THR anak-anak aku mengamankannya biar tidak jadi emak yang tempat investasi bodong. Jadi aku mengamankan THR anak-anak dengan membelikannya emas logam mulia. Nah, konsep dari beli emas. Nah, beli emas itu kalau ada yang tanya apakah emas itu memang benar-benar sebuah investasi yang menguntungkan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena jika tujuan utamanya adalah untuk menggait cuan atau untuk pengen uang kita itu berkali-kali lipat berkembang, itu adalah bisa jadi investasi yang lain yang lebih cepat untuk nilainya naik, atau yang paling cepat yaitu ya yang besar resiko tentunya ya, yaitu adalah dengan bisnis. Nah, kalau emas ini adalah bukan tempat yang tepat jika kalian pengen mendapatkan cuan yang banyak, tapi emas adalah penjaga nilai uang terbaik. Kenapa emas bukan investasi terbaik? Karena memang tetap ada kenaikan harga di tiap tahunnya, tapi itu tidak fantastis seperti misalkan kalau ada yang bilang trading saham dan lain sebagainya, tapi kita bicara di luar itu ya. Kalau pengen beli emas misalkan tahun ini kemudian tahun depan, itu naiknya tidak signifikan sekali ya teman-teman sebenarnya. Tapi emas ini bisa menjadi penjaga nilai uang terbaik. Itu adalah alasan kenapa akhirnya aku membeli emas, karena uang kita jadi aman. Ini contoh kasus, aku udah pernah berbagai pengalaman ya tentang emas ini. Pernah nih jual emas dalam setahun tuh udah untung jutaan, pernah juga jual dan rugi, pernah juga emas yang aku punya ini aku coba pengen tak gadekan, cuman pengen coba-coba juga pernah ada pengalaman itu. Jadi kenapa bisa dibilang penjaga nilai uang terbaik? Kalau versi aku nih, misalkan saja yang aku jual rugi ya, kalau rugi ngapain beli emas? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Jadi jawabannya adalah jika uang kita berubah wujud menjadi emas, uang kita tuh akan aman. Nah, misalkan begini, waktu itu ini aku sedang menabung untuk membeli kendaraan ya. Uang aku tabung, tapi kalau kita nabung di tabungan bank dan ada mobile banking misalkan, dan atau di dalam dompet atau di dalam celengan, kemungkinan masih besar untuk kita mengutak-atik dari uang yang kita punya itu. Tapi kalau sudah berubah jadi emas, kalau emas kita jual itu kan dalam waktu misalkan cuma setahun gitu ya, itu kan kemungkinan besar belum ada untungnya ya, bahkan bisa rugi. Nah, itu kita akan berpikir kembali jika kita mau menggunakan uang itu untuk hal-hal yang mungkin tidak prioritas seperti itu. Jadi tidak mungkin kita ada emas di lemari kita, misalkan kita pengen beli baju nih, kita ini dong tidak dengan mudah untuk menggunakan emas kita untuk bertransaksi. Kita harus menguangkannya dulu, kita harus menjualnya, kemudian dapat uang baru beli baju. Tidak, prosesnya itu akan membuat kita malas untuk menguangkannya seperti itu teman-teman. Nah, waktu itu untuk membeli kendaraan, karena uangnya masih kurang nih, aku nabungnya pakai emas. Setelah emasnya ada, kemudian ada uang yang sudah bisa menutupi, aku akhirnya jual emasnya. Memang ada kerugian berapa ratus ribu seperti itu, tapi itu tidak masalah, setidaknya uangnya aman. Jadi emas ini bisa banget kalau kamu misalkan pengen punya tabungan umroh atau tabungan untuk menggapai mimpi teman-teman semuanya yang membutuhkan dana, yang harus menabung. Kalau tangan-tangan jahil kita ini masih belum bisa dikendalikan, kalau tabungan kita berupa uang, bisa banget nih solusinya uang itu dijadikan emas. Contohnya juga adalah THR anak-anak kemarin. Dari uang THR mereka itu aku jadikan emas. Jadi misalkan mereka dari uang THR yang terkumpul itu pengen beli mainan, pengen beli sesuatu, boleh diambil secukupnya, kemudian sisanya aku tabung dalam bentuk emas biar tidak dipakai emaknya tentu saja. Oke.
Nah, kemudian kapan sih waktu yang tepat kita beli emas? Nah, sebenarnya harga emas itu setiap harinya itu berubah, teman-teman. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ada grafik naik turun di situ. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi dari pengalaman aku, kalau mau beli emas itu nggak usah nunggu grafik harga lagi turun atau lagi murah atau gimana, tapi waktu yang tepat untuk kita membeli emas itu adalah di saat kita sudah ada uangnya. Itu. Jadi maksudnya adalah misalkan kita ada uang 1 juta gitu, kita pengen nabung, ya udah berapapun harga emas saat itu belikan saja. Jangan ditunda, misalkan nunggu nanti harga emas turun misalkan. Wah, nanti harga emas turun, uangnya belum tentu masih ada di dompet kita nih. Nah, betul nggak? Nah, kemudian uang yang kita gunakan ini harusnya adalah dana dingin ya, atau uang dingin. Maksudnya uang dingin ini adalah bukan uang panas. Iyalah ya, dingin bukan uang panas. Maksudnya adalah misalkan THR anak-anak tadi, itu kan bukan uang, misalkan kita ada gaji nih untuk bayar bulanan, untuk listrik dan lain-lain, kita belikan emas, nanti bulan depan kita pakai uang yang lain, kita berpikiran seperti itu. Iya kalau ada. Jadi maksudnya uang dingin ini adalah uang yang benar-benar nganggur. Misalkan kita ada gaji, kemudian ada pembagian hasil dari usaha sampingan. Nah, uang yang tidak kita pakai bulanan, istilahnya uang yang bisa kita tabung, nah itu bisa kita belikan emas. Berapapun nominal uang yang kita punya, misalkan sedikit banyak itu bisa disesuaikan dengan gramasi emas yang sesuai dengan budget kita. Begitu. Oke, terima kasih udah nonton video singkat aku. Emang jarang update, tapi biar semangat update tolong dong di subscribe dan juga di like. Boleh di komen-komen di bawah, misalkan mau tanya pengalaman yang aku jual untung itu beli kemana, bagaimana, seperti apa, atau yang aku jual rugi itu seperti apa, kemudian emas yang bagus seperti apa, dan yang aku pengalaman gade emas di Pegadaian itu seperti apa, bayarnya bagaimana, dapat berapa. Bisa banget pertanyaan ditulis di kolom komentar, nanti aku akan jawab sebisa aku sesuai pengalaman aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.